Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan, kita bisa berkumpul di dalam Baitun min buyutillah, salah satu daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia ini, dalam masjid yang kita cintai, Masjid Jami Nurul Falah. Mudah-mudahan kumpul kita pada pagi hari ini dalam rangka thalabul ilm, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pengabulan atas semua permohonan dan hajat kita. Senantiasa kita diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, rezeki berkah, umur
kita hormati Ustaz Uus Firdaus beserta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah, para sesepuh, para penasehat, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya. Mohon maaf tidak saya absen satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan saya kepada para hadirin seluruhnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan satu nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa Nabi memberitahu kita yang namanya pintu-pintu kebaikan itu ada 3, pintu-pintu surga itu ada 3, dan kita sudah bahas bagian yang pertama pada pertemuan sebelumnya, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Wabil khusus dalam hal ini yang menjadi pembuka kebaikan adalah puasa sunnah. Nah, hari ini kita akan bahas bagian kedua daripada nasihatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat sahabatnya Mu'adz bin Jabal mendatangi beliau, bertanya nasihat kepada beliau. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya dalam rangka ingin memberikan nasihat ilmu kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Wahai Mu'adz, maukah kamu aku beritahu pintu-pintu kebaikan, di mana ketika kamu melaksanakannya terbukalah segala kebaikan, tertutuplah segala keburukan. Yang pertama, as-shaumu jannatun. Pintu kebaikan pertama adalah puasa, karena puasa itu adalah perisai. Yang kedua, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Dan amalan kedua itu adalah melaksanakan sedekah, memperbanyak sedekah sunnah, karena sedekah sunnah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memadamkan kemarahan, akan memadamkan, menghilangkan kesalahan, sebagaimana api dapat memadamkan air. Dan yang api dapat dipadamkan air. Dan yang ketiga, wasalatur rajuli fi jawfil lail. Dan yang ketiga, amalan yang dapat membuka kebaikan adalah sholat pada waktu malam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua dari potongan hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan amalan yang dapat membuka kebaikan adalah sedekah. Apa Pak? Bu? Apa Bu amalan yang nomor 2? Sedekah. Di sini Nabi menyebutkan secara khusus di antara sekian banyak amalan yang dapat memberikan kebaikan, membuka segala macam kebaikan, menutup segala macam pintu keburukan, amalannya adalah sedekah. Mengapa disebutkan secara khusus di sini amalannya sedekah? Dijelaskan dalam penjelasan hadis ini dalam kitab Al-Majalisus Saniyah. Wa qusam as-sadaqatu bidzalika lita'adan naf'uha. Disebutkan secara khusus
Kenapa sedekah? Karena sedekah itu manfaatnya dirasakan oleh kebanyakan manusia. Kalau amalan yang lain, sesama manusia mungkin nggak kedapatan manfaatnya. Kita melaksanakan sholat banyak, tetangga kita nggak dapat tuh, nggak ngerasain manfaatnya. Kita puasa, tetangga kita mungkin nggak kedapatan manfaatnya, nggak merasakan manfaat dari puasa kita. Tapi kalau kita sedekah, tetangga kita merasain gitu manfaat dari sedekahnya. Rasain. Maka sedekah itu akan membuka kebaikan. Bahkan yang digambarkan di sini, sedekah itu dapat menghapus kesalahan, sebagaimana api dapat bisa dipadamkan dengan air. Api kalau disiram air, hilang apinya. Biar kata api gede kayak apa, pemadam kebakaran beres. Karena pemadam kebakaran kerjaannya bukan cuma mademin api, tangkap ular dia. Belum lama itu ada orang kekunci di kamar mandi, yang dipanggil pemadam kebakaran. Ada lagi kemarin cewek ngekos, HP-nya nyelip di samping dipan, HP-nya jatuh nyelip di samping dipan. Itu manggil pemadam kebakaran. Coba itu. HP nyelip di samping dipan di kosannya, agak bisa diambil sama dia, manggil pemadam kebakaran. Luar biasa pemadam kebakaran. Pekerjaannya bukan lagi memadamkan kebakaran doang. Itu api, biar kata gede kayak apa, pemadam kebakaran, itu api bakal padam. Maka kita punya kesalahan yang begitu banyak akan hilang dengan sedekah yang kita keluarkan. Orang kalau benci kayak apa sama kita, insya Allah dikasih duit mah diterima, betul? Ya kan? Biar kata gedeg apa kayak sama kita, gedeg banget orang sama kita. Tapi kalau kita kasih hadiah mah diterima berapa? Terima. Jabat yang lagi kemarin bikin kesel rakyat misalnya, tiba-tiba datang kampung kita, bagi-bagiin apa namanya, bansos lah, bagi-bagiin hadiah lah ke warga, bagi-bagi duit. Kira-kira diterima nggak tuh? Saat nerima duit, kepikiran ya kalau kita kesalahan dia? Kagak. Yang kita pikirin saat itu, yang penting gua dapat. Betul. Maka di sini adalah satu penggambaran bahwa yang namanya sedekah itu dapat memadamkan kesalahan seseorang sebagaimana air dapat memadamkan api. Kalau kita mau ngaji lebih lanjut tentang bab sedekah, begitu banyak hasanah keutamaan daripada yang namanya sedekah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya mana kosomalun min sedekah, orang kalau bersedekah hartanya nggak bakal kurang. Yang ada hartanya falyazdad, hartanya akan bertambah, bertambah dan bertambah. Dalam kacamata manusia, dia bersedekah hartanya berkurang, tetapi nanti dia akan merasakan hartanya akan bertambah, baik bertambah dalam bentuk zahir duitnya nambah atau hartanya nambah, atau bertambah dari sisi yang tidak nampak, yaitu nambah keberkahannya. Boleh jadi gara-gara sedekah jadi sehat, boleh jadi gara-gara sedekah jadi selamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang yang bersedekah itu dapat mengabulkan
cara agar kabul hajat dari apa yang kita mohonkan, kita melaksanakan yang namanya sedekah. Di sini disebutkan ada satu kisah. Ada seseorang dari kaumnya Nabi Soleh itu senang banget yang namanya berbuat kejahatan kepada sesama orang-orang yang menjadi kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh hidup dalam masyarakat, di masyarakat itu ada orang jahatnya. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Soleh. Faqalu, ya Nabi Allah, ud'ullah alaihi. Wahai Nabi Soleh, nabinya Allah, tolong doa kepada Allah tentang perbuatan dia. Wahai Nabi Allah, tolong minta kepada Allah untuk bisa bikin dia kagak melakukan kejahatan lagi. Secara tidak langsung mintanya dia biar dibinasain. Kata Nabi Soleh, idhabu, udah saya doain. Fakod apa itu apa yang kalian sampaikan udah didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh doa, umatnya Nabi Soleh juga berdoa. Kira-kira kalau Nabi yang berdoa, doanya kabul kan? Kabul. Dan Nabi Soleh saat itu menyampaikan doanya udah didengar. Didengar. Kemudian wa kana yakhruju kulla yaumin. Ini orang yang berbuat kejahatan ini tiap hari dia keluar untuk ngapain? Untuk mencari kayu bakar. Kerjaannya dia ngumpulin kayu bakar. Ketika dia ngumpulin kayu bakar, ternyata saat itu ada ular yang nyelip di antara kayu bakar yang dia bawa pulang. Kemudian saat sore-sore Nabi Soleh ketemu sama dia, dipanggil tuh. Ente kok masih ada? Masih ada. Padahal yang diyakini sama Nabi Soleh saat itu adalah ini orang bakal binasa, ini orang bakal mati. Kenapa? Karena pengikutnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Soleh saat itu berdoa kepada Allah mengadu tentang perbuatan jahatnya dia. Ketika dia berangkat nyari kayu bakar, pulang bawa kayu bakar, ketemu sama Nabi Soleh, kok orang ini masih hidup? Akhirnya Nabi Soleh manggil dia. Hari ini kamu ngapain aja? Dijawab nih sama nih orang, saya berangkat nyari kayu bakar, saya bawa bekal 2 potong roti. Di tengah jalan ada orang yang minta roti sama saya, maka roti 1 saya makan, roti saya yang sebelah lagi saya kasih sama dia. Akhirnya Nabi Soleh alaihissalam pada saat itu bilang sama dia, coba kamu buka itu kayu bakar yang kamu bawa. Kayu bakar yang kamu bawa, kamu buka. Ternyata pas dibuka, Pak, di antara 2 karung kayu bakar yang dia bawa, salah satu di antara karungnya ada ular yang besar banget. Dan saat itu Nabi Soleh mendapatkan daripada jawaban, ini orang diberikan keselamatan gara-gara dia bersedekah. Padahal tuh ular saat itu udah siap buat makannya orang, membinasakannya orang gara-gara doanya Nabi Soleh sama doa kaumnya, tetapi dia diselamatkan gara-gara memberikan sedekah. Kemudian ada beberapa kisah-kisah yang lain yang kurang lebih sama. Ada orang kerjaannya itu suka ngambilin anak burung. Jadi kalau seandainya di depannya ada pohon, depan rumahnya ada pohon, nah di atas itu ada sarang burung. Ini orang tiap hari ngambilin telur burung. Burung yang tadinya telurnya mau netes
kagak bisa gara-gara diambilin sama dia. Ini boleh ngaku sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini orang tiap hari kerjaannya ngambilin anak saya. Ya Allah, ini orang tiap hari kerjaannya ngambil anak burung saya. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibinasakan nih orang yang ngambil anak burung tersebut. Yang minta burung kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dirugikan secara langsung. Saat itu yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan dibinasakan. Ternyata nih orang berangkat habis ngambilin anak burung, pulang ke rumahnya sehat walafiat. Pas besoknya masih sama kerjaannya ngambil anak burungnya dia. Burungnya nanya, ini kenapa kok orang masih sehat walafiat? Kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada burung tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kecelakaan kepada seseorang yang memberikan manfaat kepada saudaranya di hari dia memberikan manfaat itu. Artinya, ternyata ini orang melakukan perbuatan bersedekah kepada orang-orang yang minta-minta kepadanya. Gara-gara dia bersedekah kepada orang yang minta-minta, maka saat itu Allah menangguhkan daripada memberikan kecelakaan kepada orang tersebut. Karena Allah gak mau untuk memberikan kecelakaan kepada hambanya di hari dia memberikan sedekah. Maka salah satu daripada keutamaan sedekah dari kisah ini adalah orang yang bersedekah akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ntar pada jalan-jalan, biar selamat jalan-jalannya. Kalau ada tukang parkir, jangan lagi gopek dikasih. Ya, 1.000, 2.000, hitung-hitung sedekah. Niatin, ya Allah saya sedekah biar selamat di perjalanan. Tuh, ya. Ada orang datang ke rumah kita minta-minta, Assalamualaikum. Jangan ditolak, kasih. Berapa kek kasih. Karena ketika kita menolak pada saat itu, berarti kita menolak wasilahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keselamatan kepada kita. Maka ada kotak yang tadi udah jalan, udah pada diisiin apa belum? Alhamdulillah. Insya Allah hari ini selamat semuanya, amin. Wasilah sedekah kita. Jadi sedekah yang kita keluarkan adalah sedekah yang dapat memadamkan kemarahannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita punya dosa kita diampuni. Kita punya kesalahan kita dimaafin. Kita punya perbuatan yang bisa bikin Allah murka. Dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan atas kemurkaannya kepada kita. Maka jangan kita jadi orang yang pelit untuk bersedekah. Ada sedekah ke masjid, insya Allah jadi pahala jariyah. Selama sedekah yang kita berikan kepada masjid itu terasa manfaatnya, selama itu kita akan mendapatkan pahala daripada sedekah yang kita keluarkan. Kita sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, maka sedekahnya kita itu akan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk-makhluknya Allah itu adalah keluarganya Allah, dan Allah akan membalas kebaikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada keluarganya. Maka kita bantu sesama kita bersedekah kepada mereka. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, sedekah itu ada yang hukumnya sunnah, sedekah ada yang hukumnya wajib. Sedekah yang hukumnya sunnah kayak kotak amal yang keliling
miskin di antara kita sunnah. Sedekah sama fuqara wal masakin yang ada di lingkungan kita sunnah. Jangan dilupakan ada sedekah yang wajib. Apa itu dia? Zakat. Zakat bukan cuma zakat fitrah. Zakat ada zakat mal yang pada kerja, pada usaha, kalau udah sampai nisabnya, batas ukuran hartanya yang wajib dikeluarkan sedekahnya, maka jangan sampai lupa untuk mengeluarkan sedekahnya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'labah. Dia dulu hidup miskin, capek hidup miskin, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta, ya Rasul, doain saya biar jadi orang kaya. Dicuekin sama Nabi. Besok datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, doain saya jadi orang kaya. Dicuekin lagi sama Nabi. Yang ketiga kali, ya Rasul, doain saya jadi orang kaya. Dicuekin lagi sama Nabi. Lalu Nabi SAW nyampaikan kepadanya, wahai Sa'labah, bukankah ente sekarang dengan kehidupan yang sekarang udah bikin ente dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin baca Quran, banyak manfaat yang ente bisa lakuin, banyak ibadah yang bisa ente lakuin. Saya khawatir kalau punya banyak harta nanti jadi lupa, jadi lalai. Lagi diingetin itu sama Nabi, apa dia jawab? Ya Rasul, saya mah gak kayak orang-orang. Agak saya mah udah kaya, agak bakal lupa. Agak saya mah udah kaya, agak bakal lupa. Saya mah udah kaya, akan memberikan harta saya buat orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang begitu, lagi belum jadi, janjinya sebakul. Ya. Tapi ternyata emang itu tabiatnya manusia kebanyakan. Lupa apa yang udah dijanjiin. Lagi belum jadi, banyak janji-janji, pas udah jadi lupa janjinya karena keenakan. Akhirnya sahabat masih dicuekin, masih minta kepada Nabi. Maksud Nabi dikasih tahu saat itu biar besok agak minta lagi doain kaya. Besok datang lagi minta didoain kaya. Karena Nabi karena yang minta sahabatnya udah dikasih nasihat, lalu Nabi SAW mendoakan, benar Pak jadi orang kaya. Tiba-tiba ada yang ngasih dia kambing, diurus itu kambing dengan wasilah doanya Nabi, kambingnya beranak jadi bos kambing. Mula-mula dia biasanya sholat berjamaah setiap hari 5 waktu, sholat berjamaah ke masjidnya udah tinggal sholat maghrib doang. Kita kan yang ramai sholat jamaah, sholat maghrib ya. Sholat maghrib doang. Makin banyak lagi usahanya, habis usaha kambing nambahin usaha-usaha yang lain, makin sibuk lagi dia. Sholat ke masjid udah tinggal sholat Jumat doang. Makin sibuk lagi, lupa untuk sholat berjamaah di masjid sampai Jumat juga ketinggalan. Akhirnya pada waktu datang yang namanya perintah untuk bayar zakat, ada sahabat yang diutus sama Nabi untuk minta zakat kepada orang. Saat itu ketika dia datangi sahabat Nabi SAW untuk minta zakat, dia nolak. Ntar saya bakal bayar zakat, ntar. Padahal disampaikan ini perintah dari Rasulullah untuk minta zakat, untuk suruh bayar zakat. Saat itu dia bilang, ntar saya juga pasti bayar. Ternyata sampai Rasulullah wafat, dia kagak bayar zakat. Akhirnya ketika Rasulullah sudah wafat, dia nggak bayar zakat. Dia datang bawa zakatnya menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar agak mau terima zakatnya dia karena Rasulullah nggak pernah itu dapetin zakat dari dia. Ditolak sama Sayyidina Abu Bakar. Jangan sampai itu kita begitu. Sayyidina Abu Bakar nolak, Sayyidina Abu Bakar juga nolak sampai dia wafat, dia kagak diterima bayar zakatnya oleh pemerintah saat itu. Para sahabat-sahabatnya Rasul, khalifah penggantinya Rasul, zakatnya ditolak. Maka kita jangan cuma minta harta
yang kita minta harta jangan minta umur panjang, minta umur berkah. Jangan minta sesuatu cuma dari rupanya doang yang banyak, rupanya yang hebat, rupanya yang cakep, tapi minta sesuatu yang dihadirkan Allah jadi nikmat buat kita, mintanya yang berkah. Karena yang berkah itu akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya kebaikan di dunia, tetapi juga kebaikan di akhirat. Contoh, salabah, lupa bayar sedekah yang wajib. Pas ditagih bayar sedekah yang wajib, dia punya banyak alasan untuk menolaknya. Akhirnya ketika dia mau bayar malah ditolak oleh Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini, para bapak-bapak hadirin, ibu-ibu semuanya, kita yang punya kelebihan harta, jangan lupa untuk melaksanakan yang namanya amaliyah sedekah. Baik sedekah yang sunnah, apalagi sedekah yang wajib. Tarnanya sama Pak Ustadz, di lingkungan kita banyak Pak Ustadznya. Pak Ustadz, saya usaha warung, kira-kira saya wajib mengeluarkan zakat apa kagak? Ntar dirinci sama Pak Ustadznya. Ibu punya modal berapa? Ibu setahun keuntungannya berapa? Direken. Wah, ibu biar kata warung kecil ini ternyata keuntungannya sampai setahun 10 miliar. Amin gitu. Maka ada wajib jangan tuh 2,5%-nya keluarin tuh, jangan lupa. Kalau 10 miliar berarti 2,5%-nya berapa? 250 juta. Jangan lupa tuh, jangan sampai kagak dikeluarin. Ya, maka nanya sama Pak Ustadz, kira-kira kita punya usaha, kita punya kerjaan, kita wajib bayar zakat apa kagak? Ada lagi yang punya simpanan emas. Emas itu yang dijadikan simpanan mencapai nisab wajib dikeluarin zakat. Bukan emas yang dipakai. Kalau emas pakaian nggak masuk hitungan. Tapi kalau emas yang dipakainya udah benar-benar banyak, maka agar bisa disebut sebagai emas pakaian. Ya, pulangnya dari sini sampai sini. Ya kan? Belum lagi kalungnya dari sini sampai sini. Nah, itu bukan emas pakaian gitu mah, bukan emas perhiasan gitu mah. Simpenannya yang pada dipakai. Emas yang jadi simpenan bukan emas pakaian buat ibu-ibu, itu juga ada wajib zakatnya kalau mencapai nisab. Ya. Nanti nanya sama Pak Ustadz, kira-kira saya punya harta segini wajib bayar zakat apa kagak? Ya, kalau seandainya kata Pak Ustadz wajib bayar zakat, maka jangan sampai kita tidak membayar zakat. Sedekah yang wajib jangan sampai tidak terbayarkan. Sedekah yang sunnah upayakan untuk bisa kita keluarkan. Ya, apalagi kita yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Maka ya, infak sedekah yang paling utama yang kita keluarkan adalah infak yang kita keluarkan untuk keluarga kita yang menjadi nafkah untuk keluarga kita. Maka mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan ilmu yang berharga buat kita. Jadi rajin bersedekah. Sedekah akan nambahin harta kita, nambahin keberkahan dari harta kita. Sedekah akan mengabulkan daripada hajat-hajat kita. Sedekah bisa memanjangkan umur kita, dan sedekah akan memadamkan daripada kemarahan dan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala atas kita. Mudah-mudahan jadi tambahan semangat kalau ada orang yang datang kepada kita meminta sesuatu dari kelebihan harta kita, mudah-mudahan tidak bakhil kita dan diberikan hidayah untuk bisa memberikannya. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian uraian materi pada subuh kali ini. Nasihat Nabi kepada Muaz bin Jabal
di antara pintu-pintu kebaikan. Yang pertama yaitu adalah puasa, yang kedua adalah sedekah. Yang sedekah ini tadi termasuk sedekah wajib, zakat juga dibahas dengan beberapa kisah. Mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Untuk itu diberikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu untuk bertanya. Bagi yang bertanya untuk mengajukan tangannya dari bapaknya atau dari ibunya, dipersilakan. Ya, ibu-ibu duluan silakan. Tidak ada. Dari Pak Haji mungkin spesialis. Ya. Mohon dimaaf. Pertama yang harus saya tanyakan, pekerjaan saya nelayan atau suka nyari ikan, sering di kali, sering di laut juga. Tapi yang namanya kewajiban, insya Allah tidak dilupakan. Cuman terkadang saya suka pipis di dalam air atau membuang air kecil, kencing bahasa saya, kencing di dalam air. Terus saya tidak bawa pakaian untuk melaksanakan sholat sampai saya berjemur di atas darat, baju saya, celana saya kering. Saya tidak mencucinya lagi, terus saya melakukan sholat. Apakah sholat saya, pakaian saya itu sah untuk sholat atau tidak? Yang kedua, saya suka bersedekah dengan cara saya sendiri. Artinya terkadang saya suka mencuri. Pekerjaan saya mencuri. Jadi saya sering mencuri makanan atau uang atau harta. Tapi sebagian saya bagikan kepada fakir miskin, sebagian saya nafkahkan untuk keluarga. Karena pekerjaan saya mencuri. Apakah yang saya makan itu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang memakannya pun yang saya bagi dapat berkah? Terima kasih Pak Kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, satu pipis ada di dalam air di laut misalnya ya. Kemudian yang kedua adalah barusan mencuri tapi disedekahin. Kalau zaman dulu mah kayak si pitung, kayak nyuri. Kalau orang-orang tuh orang Belanda yang pada kaya diambilin, orang diambilin kemudian dibagikan ke fakir miskin. Nah kalau yang dibagikan, kalau yang nggak dimakan bagaimana hukumnya kan gitu? Ya silakan Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sholat pakai pakaian najis. Ya. Jadi salah satu di antara syarat sahnya sholat adalah suci badan, pakaian dan tempat sholat. Tempat sholatnya kudu suci, badan kita kudu suci, pakaian kita kudu suci. Pernah saya bahas salah satu yang bikin banyak orang disiksa di kubur gara-gara pipisnya kagak benar. Gambaran pipis yang gak benar boleh jadi dia pipis ceboknya gak benar, atau pipisnya muncrat-muncrat sampai kena ke pakaian, pakaian yang dipakai sholat tidak dibersihkan lagi. Dia tidak melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuannya. Dengan sebab itu sholatnya tidak diterima dan disiksa di alam kubur. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan ini. Amin. Jadi salah satu di antara syarat sahnya sholat adalah suci pakaian, suci badan, suci tempat sholatnya. Kalau tadi diceritain kena pakaiannya atau kena celananya, pipis di air,
kemudian kena ke celananya. Gimana tuh statusnya kalau sholat pakai pakaian itu? Maka sholat pakai pakaian ini secara hukum nggak sah. Secara hukum nggak sah. Terus gimana? Kita nggak ada lagi pakaian bersih. Kalau mau cari pakaian bersih lagi jauh, bisa jadi waktu sholat akan habis. Maka buat orang yang seperti ini tetap melaksanakan sholat, tapi sholatnya sholat lihurmatil waqt. Sholat hanya untuk menghormati waktu, supaya kita tidak lepas dari perintah Allah tetap sholat. Tapi nanti udah nyampe rumah atau didapati ada pakaian yang suci untuk kita melaksanakan sholat, sholatnya diulangin lagi. Yang tadi sholatnya pakai pakaian yang tidak suci. Ya. Maka ini juga yang biasa saya sarankan kepada orang-orang yang pada berangkat haji, berangkat umroh. Di atas pesawat sholat itu kagak sah. Di atas pesawat, kenapa kok sholat di atas pesawat kagak sah? Dia mampu berdiri tapi sholatnya kagak berdiri. Rukun sholatnya tidak sempurna. Kemudian yang kedua, dia sholat di atas pesawat ghairu mustaqirrin fil ardh, kagak nempel dengan tanah, maka dia sholatnya kagak sah. Maka kita kalau waktunya johor asar, mungkin nanti pas nyampe kita bisa jamak takhir pas nyampe, atau sebelum berangkat kita jamak takdim. Tapi kalau sholat subuh kagak ada tuh jamaah-jamaahan, kagak kena kita sholat di waktunya. Maka kita sholat di atas pesawat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Nanti nyampe ke bandara kita bisa melaksanakan sholat, kita ulangin sholat kita. Kalau masih ada waktunya, sholatnya adaan. Kalau udah di luar waktunya, sholatnya qadhaan. Maka buat tukang haji yang biasa menjadi nelayan mancing, biasanya pada hari ini dia berangkat subuh-subuh di bermancing, muara mana, ya nggak, laut sono, ya ada berangkat, ntar pulang-pulang udah pada bawa ikan. Ya alhamdulillah, kalau masih pada ikut sholat alhamdulillah. Maka dari kami menyarankan, emang kalau kita punya kebiasaan seperti itu, susah menjaga kesuciannya, bawa tas, isi pakaian untuk kita sholat. Kayak ada orang-orang yang pada jualan ke bawa gerobak keliling kemana-mana, ternyata dia di gerobaknya nyiapin satu setel pakaian untuk dia pakai sholat. Keliling dia pakai bajunya begini, pas datang waktu sholat, mampir ke masjid, diambil pakaian gantinya untuk sholat dengan pakaian yang suci dan bersih. Maka kita yang udah tahu kebiasaannya begitu, dibawa pakaian yang bersihnya. Ya. Jadi seperti itu gambaran dari pertanyaan yang pertama. Jadi sholat kita kalau pakai pakaian yang nggak bersih, tetap sholat lihurmatil waktu. Mudah-mudahan kalaupun seandainya kita nggak ada umur sampai kita bisa qadhain sholatnya, Allah terima sholat kita, upaya kita yang tetap melaksanakan sholat pada waktunya. Yang kedua, pertanyaannya, sedekah dari harta curian. Sedekah dari harta curian. Pernah kita bahas sudah sekian tahun kali dulu. Ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha indah. Allah itu zat yang penuh dengan kebaikan. Allah itu akan menerima sesuatu yang sumbernya baik. Allah nggak mau menerima sesuatu yang sumbernya kagak baik. Maka kalau kita punya harta hasil daripada sesuatu yang haram, lalu kita pikir, biar supaya yang haramnya ini jadi rada halal-halal dikit, kita sedekahin dah sebagian nih dari harta yang kita dapetin. Kali-kali aja yang tadinya itu adalah semuanya haram, berubah kali statusnya gara-gara disedekahin. Biasanya kalau orang habis balik ngelakuin kayak gitu katanya buang sial. Ya nggak, buang sial. Dari korupsi disedekahin.
Kalau seandainya pola pikir kita kayak gitu dapat dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan berlomba-lomba untuk mencuri, orang akan berlomba-lomba untuk korupsi, akan ngapa-ngapa dah korupsi kita. Yang penting ntar setengahnya kita sedekahin lah. Kalau pemikiran begitu kita pada berlomba-lomba semua pada korupsi. Ya, yang jadi pengurus RT, gimana caranya nih kas warga yang pakai setengahnya buat kita. Yang jadi pengurus masjid, ya satu bos menginstruksikan kepada bendahara, dah setengahnya buat kita aja. Kalau seandainya seperti itu, sedekahnya diambil harta yang curiannya dipakai buat sedekah, setengahnya lagi buat kita pakai, maka ini nggak bisa dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala kagak bakal itu yang namanya menerima sedekah dari sesuatu sumber yang kagak baik. Orang yang disedekahin mah dapat manfaatnya, tapi kita yang bersedekah kagak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran hadis ini nih yang tadi kita bahas. Itu apa? Ada orang mukanya kusut melakukan perjalanan jauh. Orang kan kalau melakukan perjalanan jauh itu salah satu qabul hajat. Saat itu dengan kondisi itu dia mengangkat tangan ke atas langit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta apa yang dia minta. Tapi dia makan dari sumber yang haram, dia makan barang dari sumber yang haram, maka apakah Allah mau dengar doanya dia? Kata mau, Allah tak mau dengar. Maka sumbernya harus baik, ya, maka sumbernya harus baik. Maka buat bapak-bapak yang kemudian tadi berpikiran, Bang Haji yang tadi berpikiran kalau saya maling setengahnya saya sedekahin, setengahnya saya pakai, gimana? Apakah maling saya jadi halal? Akan jadi halal Bang Haji, ilok maling jadi halal. Artinya apakah jadi berkah buat kita? Boro-boro berkah. Siap-siap aja wibar